Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bapak. Semua ya. Dapat makan belum sih? Belum. Ya, sama tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita baiknya kita mulai dengan doa dulu ya. Silakan salah satu pimpin dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita itu akan belajar mengenai fungsi inverse. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa itu mampu menjelaskan syarat agar suatu fungsi itu mempunyai inverse. Yang kedua, itu siswa itu mampu mengidentifikasi sifat fungsi inverse. Nah, sebelum masuk ke fungsi inverse-nya ini, apakah kalian ingat materi tentang fungsi itu apa? Atau materi fungsi? Ingat dulu ya pertemuan sebelumnya. Yang masih ingat fungsi itu apa? Coba Mas Bastian ingat ya fungsi itu apa? Penggabungan. Itu sama lagi nih. Pemetaan. Nah, benar ya, penggabungan atau pemetaan setiap anggota himpunannya ya kalau fungsi itu ya. Nah, sebelum lanjut ke fungsi inverse-nya, Bapak akan memberikan sebuah masalah ya. Jadi seorang pedagang kain itu memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain itu sebesar Fx rupiah. Jadi nilai keuntungan yang diperoleh itu mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x per 100, di mana X itu banyak potong kain yang terjual. Nah, persoalan yang pertama itu jika dalam satu hari pedagang tersebut itu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Nah, yang kedua, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000 rupiah, berapa potong kain yang harus terjual? Yang C, jika A itu merupakan daerah asal atau domain fungsi F dan B itu merupakan daerah hasil atau range fungsi F, gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Nah, untuk permasalahan A dan B ini kan kita udah bahas ya ke pertemuan sebelumnya, maksudnya udah dibahas itu materinya sudah dapat ya enggak? Kita sudah menemukan fungsi, lalu kita itu diketahuinya 50 potong itu X nya kan, dan yang B itu diharapkan 100.000 rupiah itu kan Fx nya. Yuk bantu Bapak untuk mengerjakan soal A dan B. Mungkin untuk soal A boleh Eriko bantu mengerjakan. Boleh. Eriko. Terima kasih Eriko. Lalu yang B, mungkin Mas Tian, boleh bantu Mas Tian?
Ya, terima kasih Mbak Eriko sama Mas Tian ya. Jadi untuk mengerjakan A ini, untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari 50 potong kain itu, caranya seperti apa? Benar yang dikatakan yang dikerjakan Eriko ini ya. Jadi kita mengubah X-nya ini pada 500 X plus 100, kita X-nya dipindah di substitusi ke 50, yaitu menghasilkan 25.100. Jadi keuntungan yang diperoleh itu adalah 25.100. Yang B atau yang kedua, jika keuntungan yang diharapkan itu sebesar 100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Jadi kain yang terjual itu harus 199,8, itu menghasilkan keuntungan sebesar Rp100.000. Nah, jika A itu merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan b, itu merupakan daerah hasil atau range-nya fungsi f. Kita disuruh menggambar permasalahan butir A dan butir B di atas ya. Nah, jadi gambar dari persoalan yang C ini adalah berikut. Nah, Bapak minta kalian itu memahami terlebih dahulu ya dari gambar ini sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut dari penjelasan dari gambar ini. Nah, jadi anak-anak, f pangkat min 1 ini itu adalah lambang dari fungsi inverse. Jika anak-anak belum tahu ya, f min 1 ini ya. Nah, Bapak lanjut ya. Jadi berdasarkan gambar tadi, gambar 1 itu menunjukkan bahwa fungsi f itu memetakan A ke B dan dapat ditulis f A menuju B. Yang kedua, gambar 2 itu menunjukkan bahwa f inverse itu memetakan B ke A, kemudian dapat ditulis f inverse sama dengan B menuju A, di mana f inverse itu merupakan fungsi inverse f. Dan yang ketiga, gambar 3 itu menunjukkan bahwa untuk nilai x itu sama dengan 50, maka akan dicari nilai fx ini ya. Kita mencari nilai fx jika diketahui x-nya ini ya. Dan yang keempat, gambar 4 itu menunjukkan kebalikan dari gambar 3 tadi ya, yaitu mencari nilai x jika diketahui fx-nya ini ya. Diketahui fx-nya, lalu kita mencari x-nya. Kita lanjut.
Nah, di sini ada gambar tentang suatu fungsi dan fungsi inverse ya. Nah, berdasarkan gambar di samping ini, diketahui ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi f yang ini, itu memetakan x anggota A ini ke y anggota B, ya. Jadi ingat kembali pelajaran tentang menyatakan fungsi ke dalam bentuk pasangan terurut. Jika fungsi f itu dinyatakan ke dalam bentuk pasangan terurut, maka dapat ditulis sebagai berikut. Ya, f sama dengan x, y demikian rupa sehingga x itu anggota A dan y itu anggota B. Pasangan terurut x, y itu merupakan unsur dari fungsi f. Nah, yang kedua, fungsi inverse f atau f inverse itu memetakan ini y ke B ke x anggota A, memetakan y anggota B ke x anggota A. Jika fungsi inverse f itu dinyatakan ke dalam pasangan terurut, maka dapat ditulis f inverse sama dengan x, y demikian rupa sehingga y itu anggota himpunan B dan x itu anggota himpunan A. Pasangan terurut y, x itu merupakan unsur dari fungsi inverse f. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya atau penjelasan tadi, itu tuh dapat didefinisikan inverse suatu fungsi yaitu sebagai berikut. Nah, jika fungsi f ini memecahkan a ke b, kita dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan x, y demikian rupa sehingga x itu anggota himpunan A dan y itu anggota himpunan B, maka inverse fungsi f itu dilambangkan f inverse adalah relasi yang memecahkan b ke a, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f inverse sama dengan y, x demikian rupa sehingga y itu anggota himpunan B dan x itu anggota himpunan A. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah permasalahan ini ya. Nah, ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok itu anggotanya 2 sampai 3 orang ya, atau 2 orang aja ya. Ini setiap bangku ini 2 gitu bisa. Nah, mungkin bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Nah, sebelum mengerjakan Bapak akan menjelaskan secara singkat dulu ya. Jadi kan permasalahannya gini. Diketahui fungsi f menuju b itu merupakan fungsi bijektif. Fungsi g c menuju d itu merupakan fungsi injektif. Dan fungsi h ini e menuju e itu merupakan fungsi surjektif. Yang digambarkan seperti gambar di bawah ini ya. Fungsi bijektif, fungsi injektif, dan fungsi surjektif. Nah, jadi penjelasan fungsi dari injektif itu adalah fungsi injektif itu disebut dengan fungsi satu-satu. Atau pada fungsi injektif itu anggota himpunan daerah kodomen tidak memiliki pasangan. Namun setiap anggota kodomen yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh lebih dari satu. Ini ya, fungsi injektifnya. Tidak boleh lebih dari satu dan anggota kodomen itu boleh tidak memiliki pasangan. Lalu yang kedua, fungsi surjektif. Ini fungsi surjektif ya. Jadi fungsi surjektif itu atau untuk memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada pasangan kodomen yang tidak dipasangkan. Jadi kodomennya itu pasangannya boleh lebih dari satu, namun tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan gitu ya. Selanjutnya fungsi bijektif ini. Jadi fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Nah, pada fungsi bijektif semua anggota domain dan kodomen ini itu terpasangkan tepat satu, ya, tepat satu, tidak ada yang double dan tidak ada yang memiliki pasangan gitu ya. Nah, anak-anak boleh mulai mengerjakan soal A dan B ini ya, bahwa beri waktu 10 menit ya, cukup ya. Ya, kerjakan mulai dari sekarang ya.
Bungkusnya satu yang satu. Bapak gaptek. Bapak gaptek ya? Kita ngapain? Ada aku sama dia mana ada berada kan nggak tahu ngapain. Tugasnya yang mana? Kan jika fungsi R memetakan P ke A, Fungsi B memetakan D ke C ke inverse itu gimana? nah ini kembali Nah, bagaimana ketiga inverse fungsi tersebut? inverse kan dibalik inverse. Ya, ngebaliknya balik ke Disuruh dibalik. Nah, ini Tian nggak mau kerja. Ah, di kamu kasih kuat. Cek sekarang aja. Apa? Kabar aku nggak boleh nyicil. Kau sakit apa? Jiwa. Harus balik istirahat kata dokter. Kata mama dulu. Jadi mama juga nggak mau gitu. Kata mama nanti nggak boleh banyak istirahat. Harus balik istirahat. Ini datang ke tempat. Ya, hasil inverse dari setiap fungsi itu sana A dari inverse 1 Iya. jadi Dia ke bawahnya. Ya ampun. Dari semua cewek yang pernah ketemu. Itu buaya. Jangan yang kecil. Ya kayak itu juga ke inverse-nya dengan kalau inverse lagi ya jauh bisa iya jadi F jadi Gimana? Dia bisa kemana? kayak jadi domain jadi Coba kemana-mana. dan itu kalau semua ngapain di cara kunci yang satu kunci yang bilang tambah satu di atas itu nggak apa-apa ya balik aja Ini di sini yang kosong. ya Ini kok nggak estetik banget. kamu maunya ya Aku bilang diriku sendiri. mungkin sudah Ini dari panas-panasnya. oh ada ya Gini kan Pak.
Iya, cewek dong. Astagfirullah. Pakai berdiri bilang pakai sampai. di tadi Iya benar banget. Ya. Kamu sih aku. Aku udah ini aku yang ngerjain semua. Ini kan tadi A ke B Pak, seperti di gambar. Nah ini Sampai sama kan. ke A yaitu input Tinggal F. dibahas. Ini satu Pak. Dia kan bukan sama ini kan jumlah A. Menurut kami Pak. Itu dia sih Ini Pak satu dua tiga. kamu nggak Nggak jelas, gampang. Kamu kan cepet semua. aku terjolimi. Ini Pak, aduh. Nanti masuk pada dari sampai keluar aja kurang aja langsung DO aja. Aku capsek. Aku dulu beda aja. Gak ada kata salah. nanti mati Loh, ini titiknya harus di sini, pindah. Kok masih di sini? gimana nak tahu belum Ini sendiri. nanti 8:30 maju mengerjakan ke depan ya Jamnya mana Mbak Ria? Ria. Jamnya tuh Ria ini sudah. Hah? Bukan. Aku salah nanya. Berikan nggak di sini. Ini sisi aku lagi. Ya. Ini sisi itu pisau oh ini Kalau Bapak nggak boleh Ini aku duduk kan. yuk kita maju yang A dulu yuk siapa yang kita yang A ya siapa Iya. Sobat boleh mengerjakan yang satu ini boleh. yuk maju ini sobat Yang A. ya yang A Yang tapi yang satu ini biar yang lain juga mengerjakan oke yang kedua siapa Mas Argo boleh Bapaknya belum. ah bohong yang B ini yang kedua sudah kan lagi yang A yang A tapi yang menggambarkan yang ini kedua ini bisa bohong aduh bohong ya ini banyak spidol loh terus yang ketiga siapa yang mau yang ini menggambarkan yang ini Bastian ya kakak kelompoknya Bastian yang mau siapa ini Aduh. ya Mas Bastian siapa Mas Argo nggak apa-apa salah nanti kita benarkan atau belajar bareng-bareng ya biar tahu gitu ya Ya, ada di kelas. Ada di kelas. Oh,
Salah. Hah? Anak kecil nggak boleh nonton sembarangan. Kecil nggak boleh. Iya, masih SMA kelas 10. Boleh. Itu kamu kalau gini normal. Virus, nanti virus atau virus. Itu ini kalau Istighfar. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi untuk gambar yang pertama A menuju B, jika kita inverskan benar ya, B menuju A dan arahnya itu benar. Soalnya yang kedua ini sepertinya salah ya. Kan itu C menuju D. Jadi ini kalau menjadi inverse itu D menuju C. Nah, yang benar itu gini. D D menuju C gini ya. Arahnya jangan lupa. Nah, ini juga kurang arahnya. D menuju A. Lalu untuk gambarnya juga salah ya. Jadi dibalik yang di kan titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang C itu ada 4 kan. Nah, kita tinggal membalikkannya aja ya. Ini kan kosong, lalu yang ini langsung membalikkan. Arahnya jangan lupa. Ini yang benar ya, untuk yang 2 ya. Lalu yang ketiga, F menuju E ya. E menuju F, kemudian diinversiakan itu F menuju E. Lalu arahnya lupa ini. Kemudian untuk gambarnya sudah benar ya. Kemudian dari ketiga gambar ini yang sudah diinverskan, tentukan mana yang merupakan fungsi. Nah, menurut kalian yang merupakan fungsi itu yang mana? Dari ketiga gambar itu. BA. Gimana Mas Dian? Kalau menurut saya yang BA. Yang BA ini. Ya, Nah, alasannya mengapa? karena domainnya tepat satu pasangan range. Atau ada pendapat lain selain Mas Dian? Serina ada pendapat lain? Enggak ya? Nah, jadi benar ya yang dikatakan Mas Dian itu ya. Fungsi 1 ini itu merupakan fungsi.
Karena itu setiap domain dan kodomain itu memiliki tepat satu pasangan. Nah, jadi jika domain dan kodomainnya itu memiliki tepat satu pasangan, itu bisa dikatakan fungsi. Nah, untuk yang D, yang kedua sama yang ketiga itu bukan merupakan fungsi. Nah, yang kedua itu karena ada salah satu domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, itu tidak fungsi ya. Terus yang kedua, terus karena domainnya itu ini memiliki pasangan ganda. Nah, itu juga bukan merupakan fungsi ya. Nah, lanjut ya. Kemudian dari penjelasan tadi pada latihan sebelumnya ya, dapat disimpulkan bahwa inverse suatu fungsi itu belum tentu merupakan fungsi, tapi dapat hanya berupa relasi biasa. Dan fungsi inverse G dan H itu bukan suatu fungsi, melainkan hanya relasi biasa. Jadi inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi itu disebut fungsi inverse. Kemudian fungsi inverse F itu merupakan fungsi inverse ya, yang ini ya. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka ditemukan sifat berikut. Suatu fungsi F A menuju B dikatakan memiliki fungsi inverse F inverse B menuju A jika dan hanya jika fungsi F itu merupakan fungsi bijektif. Nah, jadi dari penjelasan tadi, yang merupakan fungsi itu merupakan yang fungsi bijektif. Karena apa? Nah, seperti penjelasan tadi, fungsi bijektif ya. Karena semua anggota domain dan kodomain itu memiliki pasangan tetap satu. Nah, jadi itu merupakan fungsi. Kemudian kesimpulan. Nah, apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada hari ini atau pertemuan ini? Kamu buat kesimpulan? Kita belajar dengan apa hari ini? Fungsi inverse ya. Nah, jadi kita itu belajar tentang fungsi inverse. Nah, Bapak juga akan menjelaskan ini. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan definisi fungsi inverse itu menggunakan grafik ya. Karena tadi kan sudah menggunakan ini. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang menggunakan grafik. Nah, jadi kita itu misalkan memiliki grafik Y sama dengan Fx ini ya. Nah, kemudian kita memiliki fakta bahwa grafik ini Y sama dengan Fx ini itu tuh melalui titik A ini dan titik B. Nah, karena titik A dan B itu terletak di grafik Y sama dengan Fx ini ya. Artinya fungsi F itu mengirimkan ini. Artinya fungsi F ini itu mengirimkan A ini ke B. Ini ya. Dan jadi fungsi inverse itu adalah fungsi yang mengembalikan apa-apa yang telah dilakukan oleh fungsi F. Jadi F yang mengirimkan A ke B ini, maka fungsi inverse kalau ada fungsi inverse-nya itu akan mengembalikan kembali dari B ke A. Jadi fungsi inverse itu didefinisikan sebagai fungsi yang mengembalikan apa-apa yang telah dilakukan oleh fungsi F ini. Lalu berdasarkan grafik ini ya, program ini. Jadi A ini dikirimkan oleh B ke F ini, maka oleh F inverse, jadi ini ibarat inverse ya. Maka oleh F inverse ini, B itu akan dikirimkan kembali ke A. Jadi B ini akan dikirimkan kembali ke A.
Kita lihat arahnya ya. Yang fungsi biasa itu arahnya ke sini, A ke B ini. Lalu yang inversnya itu B ke A, cuma balik itu ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi itu anak-anak apa yang telah kita pelajari pada pertemuan, yaitu fungsi inverse. Jadi kita belajar tentang konsep fungsi inverse dan satu sifat, yaitu sifat fungsi, yaitu fungsi bijektifnya ya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan Bapak pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Atau sebelum Bapak tutup dengan doa, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Apakah ada anak? Sepertinya belum ya. Dan jika belum, kita tutup dengan doa. Mari salah satu pimpin dalam doa. Boleh Mbak Indro? Terima kasih. Bapak pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Silakan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Gimana yoga? Menurut saya itu ini Pak, materinya itu kayaknya terlalu sedikit itu Pak. Ketika fungsi inverse itu kan, cuma konsepnya. Jadi pada buku itu cuma sampai yang soal tadi. Jadi buku itu untuk gambaran materinya ya jangan terpaku banget sih. Jadi nggak terpaku banget, tapi saya juga mencari kayak tadi yang pakai GeoGebra itu Pak. Nah jadi kayak definisi konsep sama sifat satu itu. Nah kalau mau ambil kayak yang menyelesaikan suatu fungsi inverse itu bukan lagi saya, tapi ketinggalannya Pak. Menurut saya kan lebih dikit itu Pak. Jadi di awal saya lihat masalah kontekstualnya sudah bagus loh sebenarnya. Nantinya untuk keperluan apa sih kita terkait membahas apa ini? Fungsi inverse atau inverse fungsi? Apa yang agak Inverse. kacau gitu ya. Ada yang sudah betul, ada yang nanti sambil kita lihat. Jadi intinya kan kontekstualnya kan kalau biasanya kita kan coba dari kontekstual dulu deh. Coba dibesarin. Yang perlu ditekankan di sini mengikuti fungsi fx. Jadi kebutuhan kita ke inverse itu yang B itu jika keuntungan yang diharapkan sekian berapa itu masalahnya harus kita ke fungsi inverse. Biasanya kan diketahui x berapa y. Sekarang kan kalau diketahui ingin y berapa x. Oke, kemudian slide berikutnya, slide-nya juga agak kecil-kecil dan kamu jelasinnya juga kira-kira gimana siswanya tadi kalau gurunya jelasin seperti tadi itu mengesankan atau enggak? Yang pertama tulisannya kecil, kemudian cukup abstrak ya, dan konsep abstrak, sehingga sebaiknya harus lebih interaktif lagi sih dengan siswanya, interaktif lagi. Oke, coba yang saya ingin tunjukkan kamu agak kacau itu di yang slide hitam tadi udah benar yang ini. Nah, ini ya, berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat didefinisikan inverse suatu fungsi. Kamu ambil dari buku ya, ambil dari saya. Tapi di latihan berikutnya juga.
itu jangan apa itu? Ini inverse fungsi ini Pak. Yang A itu Fungsi inverse. itu fungsi inverse atau inverse fungsi ya artinya? Itu kan hanya membalik begitu aja kan? Iya. Nah, balik begitu aja itu istilahnya apa? Inverse fungsi. Inverse fungsi. Itu kan apa? Iya. Tapi kamu tulis. Fungsi inverse. Itu yang baru mau diselidiki kan? Iya. Makanya istilah-istilahnya nggak konsisten dia. Ya, saya inverse fungsi kan. Jika A inverse fungsi G mengatakan D ke C, nah itu kan inverse fungsi semua itu. Nah pertanyaan B benar nggak itu? Dari ketiga itu benar itu yang B, dari ketiga inverse fungsi tersebut itu kan? Iya. Kurang konsisten aja. Karena muridnya mungkin ya nggak itu kan juga ya paling cuma bingung aja ini yang mana sih yang benar gitu aja paling kan. Sementara gurunya harus menegaskan. Dan di sekolah itu kebanyakan yang kita bicarakan kan bilangan real ya, sehingga ya perlu juga latihan-latihan yang memang hitungannya konkret ya, fungsinya bagaimana ini. Karena ada juga nggak seluruhnya loh anak diajak mikir kayak gini paham itu kadang nggak udah deh. Contoh soalnya apa itu kan? Contoh soalnya kan nanti dikasih fx suruh nyari x sama dengan apa, terus dibalik lagi gitu kan? Karena harus ditukar makanya. Dan kenapa ditukar ya? Makanya x-nya jadi y, y-nya jadi e. Coba slide berikutnya. Ada yang kalimat yang keliru kayaknya. Coba kamu baca deh. Ada suruh berhenti. Berdasarkan alternatif penyelesaian pada latihan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi, tapi dapat hanya berupa relasi biasa. Betul ya, betul ya, yakin ya. Masih biasa. Oke lah, nah lanjut. Terus Fungsi inverse G dan H ini inverse fungsi Pak. harusnya apa? Inverse fungsi. Inverse fungsi. Nah, Inverse fungsi G dan H itu bukan suatu fungsi melainkan hanya relasi biasa. Jadi inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi itu disebut fungsi inverse. Kemudian fungsi inverse F itu inverse ini inverse fungsi juga Pak. Inverse fungsi F itu merupakan suatu fungsi inverse. itu kamu buat kalimat sendiri ya? Atau nyalin dari buku? Sepertinya nyalin dari buku Pak. Mana bukunya? Bisa ini kan? Atau nyalin tapi sambil ngantuk. Bukunya benar, tapi nyalinnya yang salah. Coba bukunya mana? Bisa tak? Sampai gitu. Tidak tahu mana. Menurut posisi. Dari buku yang saya share itu. Iya. Halaman berapa? Buku siswa. Buku siswa. Jadi di buku siswa menentukan rumus ini. Biasanya lebih praktisnya ke menentukan rumus. Ini memang pemahamannya sih. Kapan inverse suatu fungsi itu merupakan fungsi? Jawabannya sifat itu ya kalau objektif. Karena kalau enggak ya dibalik pasti bukan fungsi. Halaman berapa? 103 Pak. 103. Yang dari soal itu, soal yang ini.
Sebelumnya sifat 3 nomor 3. Coba bandingin dengan slide ini Pak. Fungsi invers V invers suatu fungsi yang berapa? Fungsi invers F merupakan suatu fungsi invers. Oh ini ya kalimat terakhir itu ya. Iya. Fungsi invers F ini bukunya mah nggak pas ini juga. Tapi kamu kali juga ya. Ya karena saya bingung. Terusnya kan invers fungsi F gitu ya, merupakan suatu fungsi. Karena merupakan fungsi, maka yang simbolnya F minus pangkat itu disebut fungsi invers. Itu baru betul. Jadi bisa menyebut fungsi invers F itu kalau memang dia memang betul-betul merupakan fungsi kalau dibalik. Jadi kalau perintahnya tentukan fungsi invers dari suatu fungsi itu ya lebih tepatnya kalau memang fungsi yang diminta mencari fungsi inversnya itu fungsi bijektif. Kalau secara umum bisa selidiki sih apakah dia mempunyai fungsi invers gitu kan. Kalau dia sedikit punya fungsi invers, jadi dia nggak punya fungsi invers karena invers fungsinya bukan merupakan fungsi. Nah, ngomong fungsi invers fungsi kalau nggak konsentrasi bisa kebalik-balik. Ya. Oke deh ya, kita beri applause. Oke, minggu depan ada Dinda dan Sherry. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi. Bisa sih, gimana? Bas. Sisir. Kotor. Nggak tahu. Ah? Iya. Cinta sebenarnya. Iya, iya.